Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor untuk melanjutkan sebuah cerita, sebuah series berjudul The Darkest Hour, yang ceritanya kali ini memiliki judul Book of Buhul. Jadi The Darkest Hour ini seperti judul seriesnya, Book of Buhul ini judul ceritanya. Sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas YP Widatama. Terima kasih Mas YP sudah kembali berbagi series The Darkest Hour ini di podcast Bagi Horor. Setelah kemarin ya, di part pertama itu kita menyelesaikan kesuksesan dan kegagalan. Sekarang di yang chapter kedua, ini adalah kegelapan dan cahaya. Kita akan bacakan cerita ini sebentar lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Mas YP Widatama. Dan buat kalian, terima kasih sudah support podcast Bagi Horor terus. Buat yang belum subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor, di subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasi, dan ketik komentar kalian, like-nya juga jangan lupa. Yang dengerin di Spotify jangan lupa follow, nyalain lonceng notifikasi juga, dan share episode-nya ke sosial media kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. The Darkest Hour Series Book of Buhul Part 3, Kegelapan dan Cahaya. Batavia, ibu kota Nusantara. Ardhito Rahmawan Dito terbangun dari tidurnya. Kepalanya terasa begitu berat. Sama juga dengan tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya terasa begitu berat. Tak dapat dia gerakkan. Dia hanya mampu membuka matanya. Dia tahu dia tengah berada di kamarnya. Lemari dengan ornamen berhiaskan taburan serbuk emas menghiasi salah satu sudut kamar yang mampu dipandang oleh Dito. Dito yang merasa terlalu berat untuk menggerakkan tubuh, akhirnya memutuskan kembali memejamkan matanya. Sinar mentari yang tengah menerangi ruangan melalui celah-celah tirai perlahan mulai meninggi. Namun Dito tak kunjung bangun. Setelah menemani kliennya di malam pesta yang mereka minta, Dito masih juga belum mampu mengendalikan dirinya. Dia tersadar, namun kembali memilih untuk tidur. Hal itu terulang berkali-kali. Hingga akhirnya azan zuhur berkumandang. Entah bagaimana, masjid yang begitu jauh dari rumahnya, kumandang suara azan zuhur itu terdengar hingga ke kamarnya. Dia terbangun buru-buru, melihat jam, kemudian melemparkan selimutnya ke lantai. Dito berseru gusar, mendobrak kamar mandi ingin segera memasukinya. Dengan berisik dia membersihkan dirinya dari semua bau yang dari tadi terus mengusik hidungnya. Dia menemukan luka-luka aneh pada tubuhnya. Namun karena luka-luka itu telah menutup, maka dia tak ambil pusing. Tak sampai 30 menit, Dito sudah siap dengan baju yang rapi. Saat ingin meninggalkan kamarnya, dia merasa angin bertiup dengan dingin. Nggak biasanya, siang-siang gini serasa sedingin ini. Padahal nggak hujan. Gumam Dito dalam hati, selagi meraih salah satu jaket tebal miliknya di lemari. Kemudian, dia meninggalkan kamarnya dan meneriaki Pardi untuk segera menyiapkan mobil. Pardi, siapin mobil. Kita berangkat ke tempat proyek. Dito berseru saat dia masih meniti tangga menuju lantai dasar. Tangga dengan batu marmer berkilau, sengaja dibuatnya agar dia dipaksa berjalan menuju kamarnya. Meskipun memasang lift pun bukan hal yang sulit untuknya. Pardi yang sedang asik ngobrol dengan pembantu lainnya di rumah itu segera terburu-buru menuju garasi dan menjemput Dito di pintu depan rumah. Istri saya di mana ya? Seru Dito keras pada salah satu pembantu wanitanya. Masih belum pulang, Pak. Nanti sore katanya ibu baru sampai. Tadi pagi pas Mas Pardi bilang bapak pulang gak sadarkan diri, ibu langsung segera berangkat ke rumah. Jawab pembantu wanitanya itu dengan gugup sambil menunduk.
Gimana sih dia? Orang suami lagi sibuk-sibuknya, malah dia jalan-jalan keluar kota terus. Dito berkomentar dengan kesal. Sampein ke dia, jangan nyusul ke tempat proyek. Saya akan nginep di sana malam ini. Seru Dito lagi sambil menaiki mobilnya. Pembantunya memperhatikan mobil itu melenggang pergi, meninggalkan area rumah itu. Dia heran sekali dengan sikap majikannya siang ini. Biasanya dia adalah karakter yang tenang dan jarang sekali marah, kecuali saat proyeknya terkena hambatan. Aku itu aneh sama bapak sama ibu. Kan mereka suami istri toh. Kok masih aja nitip pesannya ke kita? Ujar Welas sambil memperhatikan sepiring makanan di hadapannya. Temannya yang juga pembantu di rumah itu menimpali. Ya namanya juga orang sibuk, Las. Itu kemarin bapak pulang aja pagi gitu kan. Padahal berangkatnya saja udah 2 hari sebelumnya. Hei Asri, kamu gak lihat sih tadi pagi pas bapak sampai? Itu bau mirasnya kenceng banget. Berasa ditusuk-tusuk hidungku. Kini Welas balas menimpali setelah menyuap sedikit makanan ke mulutnya. Mosok sih? Kukira cuma kecapean aja, makanya diangkut sama Pardi. Soalnya si Pardi mukanya datar-datar aja itu. Tapi bapak mabuk gitu ya? Asri kembali menjawab. Dengan mulut yang terisi makanan, Welas mencoba untuk menjawab. Nah, itu pengen tak marahin si Pardi itu. Bisa-bisanya bapak dibiarin begitu, terus dibawa pulang lagi. Kalau ibu di rumah, bisa geger lo itu. Dari ucapan terakhirnya, Welas kemudian tersedak oleh makanan yang sedang mencoba ditelannya. Kedua rekannya segera menepuk-nepuk punggung Welas agar dia tidak lagi tersedak. Namun, dengan kekuatan yang sepertinya sengaja dilebih-lebihkan, tersungging sebuah senyum tipis di wajah keduanya, seperti menikmati aksi jahilnya kepada Welas. Terdengarlah suara klakson mobil berbunyi sembari memasuki rumah mewah itu. Asri dan Welas tahu, itu suara klakson mobil Devi. Asri segera beranjak dari menemani Welas dan menghampiri Devi di pintu masuk rumah. Mas Dito udah berangkat ya mbak? Nitip pesan gak? Makan siang gak tadi dia? Kok malah berangkat kerja lagi? Bukan istirahat? Devi segera menyerbu dengan pertanyaan, sembari bergerak menuju kamarnya di lantai 3. Asri mengekor, sembari menyampaikan pesan dari Dito untuk Devi. Saat Devi memasuki kamar, segera dia menutup hidungnya. Asri yang mengikuti hanya mampu mengintip dari belakang. Tak berani memasuki ruangan itu tanpa izin Dito ataupun Devi. Devi tahu betul itu bau apa. Bau miras yang sangat dibenci olehnya. Kini bau barang yang amat sangat dibencinya malah semerbak memenuhi aroma kamarnya. Seketika Devi menjadi jengah dan kesal. Dia sudah mempersiapkan diri jika Dito ternyata harus pulang dalam keadaan mabuk. Namun saat mencium bau miras itu, sepertinya keteguhannya mulai runtuh. Sri! Hei kamu, Welas, sama Nunu, bersihkan kamar ini. Saya mau bau ini hilang sebelum malam. Seru Devi menyuruh Asri, yang segera membayangkan pekerjaan tambahan untuknya hari itu. Sembari mengangguk, dia menerima tugasnya. Devi membiarkan Asri memanggil kedua rekan kerjanya, sedangkan dia sendiri memeriksa seluruh isi kamarnya. Kamar luas dan indah itu kini terlihat begitu berantakan. Bantal dan guling yang tergeletak di berbagai sudut ruangan. Baju di dalam lemari yang berhamburan, terutama baju milik Dito. Saat Devi memasuki kamar mandi, kondisinya sama berantakannya. Berbagai hal tidak berada di tempatnya, dan bau miras lebih menusuk di sana. Kemudian, meski di tengah bau miras yang pekat, Devi mencium bau lain, yaitu bau muntahan dan darah. Namun bekasnya tak ada sama sekali. Devi melangkah meninggalkan kamar mandi dan membuka jendela. Hal ini pun sama anehnya untuk Devi. Dito adalah orang yang suka sekali dengan cahaya matahari. Sekantuk apapun dia,
Dia tetap suka dengan cahaya mentari itu. Devi memikirkan, apa? Apa yang mungkin terjadi pada suaminya itu? Meninggalkan rumah setelah malam yang berat, kamar yang begitu berantakan, bau yang menyengat di setiap sudut, dan kebiasaan yang tidak dilakukan suaminya. Pikiran Devi berkecamuk. Namun pesan suami membuatnya enggan bertanya. Dia merasa bahwa saat ini belum waktu yang tepat untuk mempertanyakan apapun kepada suaminya. Di tengah badai kesibukan yang melanda, pertanyaan bernada interrogatif malah mungkin memercikkan api konflik di antara keduanya. Sedangkan kini, di hadapan mereka, ada proyek terbesar dalam sepanjang umur pekerjaan Dito. Tak mungkin jika konflik itu terjadi dan berkepanjangan. Aku harus nahan diri untuk kali ini, ucap Devi dalam hati, berusaha bersabar menghadapi apa yang ada di hadapannya kala itu. Devi menghela nafas, kemudian menggulung lengan bajunya. Nampaknya dia perlu ikut merapikan kamar mewahnya itu. Di lokasi proyek, di dalam trailer yang didirikan khusus untuk Dito, pemimpin tertinggi proyek itu terkulai lemas. Dito tak juga meninggalkan trailer itu sejak dia tiba. Rasanya, tubuhnya remuk begitu tiba di dalam trailer itu. Maka tidur adalah kegiatan yang dipilih olehnya saat itu. Persetan dengan laporan proyek, ujarnya dalam hati. Buatnya, apa perbedaan progres pekerjaan kemarin dan hari ini? Paling-paling hanya perbedaan jumlah pekerja yang hadir. Dia segera membanting badannya ke kasur di dalam trailer, menutup semua tirai dan tidur. Namun sedikit dia tahu bahwa tadi pagi terdapat hambatan besar yang membuat banyak pekerjaan tertunda hingga siang hari, tepat sebelum Dito sampai. Beberapa mesin berat berkali-kali mogok, tidak dapat dijalankan, membuat banyak pekerjaan hanya diam menunggu. Bisa dikatakan memang tidak ada perubahan progres proyek itu sejak pagi hari tadi. Dari titik itu, mulailah serangan hambatan yang bertubi-tubi pada pekerjaan proyek itu. Dari yang mudah dijelaskan hingga yang sulit diterima oleh nalar. Sayangnya Dito selalu acuh terhadap masalah itu. Tak banyak berkomentar. Masalah-masalah ringan yang biasanya mudah diambil keputusannya, kini nampak sulit sekali untuknya mengambil keputusan. Adanya Dito di area pengawasan proyek membuat pimpinan proyek yang lain merasa enggan untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun, ditolak pimpinan perusahaan, maka di saat Dito menyerah, barulah mereka mengambil keputusan. 3 minggu lamanya hal itu berlangsung. Selama periode itu, tak sampai 10 malam, dia tidur di rumah mewahnya. Dia selalu memilih tidur di trailer proyek. Devi pun tak mampu banyak memprotes keputusan itu. Devi sendiri harus berjibaku dengan banyaknya pekerjaan Dito yang harus dia ambil. Dito yang dari awal proyek besar itu berjalan, terus berkutat untuk mengawasi pelaksanaannya. Seperti melepas sisa pekerjaan lain kepada istrinya. Lagi-lagi sedikit Devi tahu, itu adalah pertanda pertama, petaka penderitaan baginya, ujian kehidupan pernikahannya. Di tengah badai kesibukan, mereka dihadapkan dengan masalah yang tersembunyi, menyerupai bom waktu yang mereka tak tahu di mana dan kapan. Jawa Tengah, Emir, a.k.a. Alfa. Terangnya matahari menyinari wajahku. Lama-kelamaan membuat wajah ini kepanasan. Aku menarik wajahku menjauh dari jendela mobil. Duduk di kursi penumpang depan memang bukan kebiasaanku. Nah Emir, yakin ini loh Jawa. Mataharinya tidak pernah terang. Canda bahasan dari belakang dengan tangannya menepuk bahuku. Aku hanya tertawa sekenanya. Memang, matahari Pulau Jawa adalah pengalaman yang baru bagiku. 25 tahun lamanya berada di kawasan Asia Barat dan Afrika membuatku tak memahami apapun tentang pulau ini selain bahasanya. Itu pun bahasa yang diajarkan oleh Abi, bahasa baku,
bahasa nasional Nusantara. Aku kini merasakan adaptasi terhadap daerah ini dengan begitu cepat. Dari perbedaan kelembapan udara, cahaya matahari, serta hal-hal kecil lainnya. Sudah 3 minggu sejak aku tiba di pesantren. Keseharianku diisi dengan mengikuti semua perjalanan Pak Kiai Hasan. Untukku dengan semua perjalanan hidupku, seperti apapun tugas ini terasa seperti liburan. Aku hanya perlu menarik koper dan menenteng tas Pak Hasan yang ringan. Belum lagi jika dia memilih membuat tasnya sendiri. Aku menginap di hotel-hotel berbintang, diberi kenyamanan dengan kasur empuk dan ruangan yang selalu sejuk. Kuyakini, dalam waktu 2 tahun, aku akan lupa seperti apa rasanya tidur bersandarkan batu, pohon, dan besi. Di mana Pak Hasan berdakwah, di sanalah aku berada. Di tanganku selalu tergenggam buku kecil untuk mencatat. Saat di mobil disuruhnya aku membaca sedikit catatan itu. Ini membuatku kembali mengingat perempuan yang kutinggalkan di belahan bumi di barat sana. Di mana Pak Hasan sholat berjamaah, maka di sana pula aku ikut menunaikan sholat. Abi memberiku instruksi untuk menempel ketat Pak Hasan, termasuk saat melaksanakan sholat. Aku harus berada di barisan tepat di belakangnya, atau tepat di sisinya jika memungkinkan. Hal itu membuatku mulai hafal dengan surat-surat pendek yang dia bacakan kala dia menjadi imam sholat. Sepertinya tak butuh setahun hingga aku menghafal surat-surat panjang yang sulit kuhafal selama ini. Dalam 3 minggu juga berbagai ilmu membanjiri otakku. Terpaksa dan tidak terpaksa aku menampung semua ilmu itu, sehingga semua ilmu itu tertanam kuat di sanubariku. Kami kini dalam perjalanan menuju pondok pesantren, pulang. Karena bagaimanapun Pak Kiai Hasan punya tugas di pondok pesantren, serta dia juga punya keluarga yang merindukannya. Sedangkan aku punya tumpukan tugas dari Abi yang pasti menantiku. Begitu turun dari mobil, Abilah yang menyambut kami. Dia pula yang langsung membisikkan tugasku. Ambil peralatan pendakian di rumah. Temui Abi 30 menit dari sekarang di pos penjagaan. Abi berujar pelan di telingaku, kemudian mendorongku pelan menuju arah rumah. Pak Kiai Hasan yang telah lama mengenal Abi dan sedikit memahami latar belakangku dan tak banyak bertanya. Mungkin saja dia juga sudah begitu merindukan putri-putrinya. Aku berjalan cepat menuju rumah, dan seperti dugaanku, Umi tidak di rumah. Pasti dia sama sibuknya dengan Abi di unit kesehatan pondok pesantren. Aku mengambil peralatan pendakian itu dan menuju pos penjagaan. Abi telah menantiku di sana dengan sepasang gelas teh yang dia siapkan. Teh terbaik di Jawa. Minum, akan Abi jelaskan tugasmu. Perintahnya sambil menunjukkan kursi kosong di dekat tempatnya duduk. Cukup lama dia menjelaskan tugas itu kepadaku. Kemudian membuka peta area gunung di sekitar pondok pesantren. Menjelaskan beberapa jalur pendakian dan area-area di gunung tersebut. Intinya, dia memintaku menyisir area gunung di atas pondok pesantren, kemudian mengawasi puncaknya untuk beberapa saat. Buatlah penanda di sana. Nantinya, kita dirikan pos pengawasan sederhana. Ingat, prinsip yang dulu Abi ajarkan. Ujarnya lugas menugaskanku. Climb, camp, come back alive. Daki, kemah, dan kembali hidup-hidup. Balasku sama lugasnya. Aku berdiri setelah menghabiskan teh yang disajikan Abi, mengangkat peralatan pendakian itu dan mulai bergerak menuju puncak gunung di belakang pondok pesantren. Part 3 The Darkest Hour Series. Kegelapan dan Cahaya by YP Widatama berakhir sampai di sini. Itu dia tadi akhir dari part ketiga, di mana kita akan lanjutkan di part keempat dari cerita The Darkest Hour series ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih Mas Yuda sudah berbagi The Darkest Hour seriesnya kembali. Terima kasih sebesar-besarnya. Buat kalian yang mau berbagi cerita, silahkan kirim aja langsung di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari
episode ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, follow. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Aku minta bantuan kalian untuk membawa podcast bagi horor mungkin menyentuh 100.000 tahun ini. Mungkin. Jadi aku minta bantuan kalian untuk pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Aku Arga pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.